Salam, apa kabar semua saudara sahabat yang dikasihi Tuhan? Terima kasih untuk semua saudara yang setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pada sore hari ini kita bersyukur karena hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, bahkan waktu untuk kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang ingin saya jelaskan hari ini kepada saudara semua, yaitu tentang hamba Tuhan yang tahan banting. Kita akan belajar dari seorang figur hamba Tuhan yang terdapat dalam perjanjian lama yang bernama Amos. Hamba Tuhan yang tahan banting, itu yang kita akan coba lihat dari teks-teks yang terdapat dalam kitab Amos. Arti nama Amos sendiri, beban atau penanggung beban. Ini sesuai dengan tema kita hari ini. Nama ini tentu sesuai dengan tugas Amos, di mana ia sendiri sebagai penanggung beban atas kondisi atau atas dosa bangsa Israel itu di hadapan Tuhan. Ini yang kita bisa perhatikan. Kalau kita melihat asal-usul dan pekerjaan Amos di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Amos berasal dari satu daerah kecil. Kalau saudara bisa lihat di peta itu, dari satu daerah yang bernama Tekoa. Tekoa itu kota kecil yang terletak kurang lebih 10 km di sebelah selatan kota Bethlehem dan 16 km sebelah selatan kota Yerusalem. Jadi kita bisa melihat bahwa daerah Tekoa ini adalah satu daerah yang sangat kecil, ya. Satu daerah di pegunungan yang kering kerontang, kemudian berbatu-batu dan kurang subur. Ini bukan satu tempat yang ideal yang tentu diinginkan oleh seseorang menjadi asal-usul atau tempat kediamannya. Sehingga daerah Tekoa yang menjadi desa atau tempat di mana asal-usul dari Amos itu adalah satu daerah yang tidak subur, kering, dan tidak menjanjikan dalam konteks pertanian. Jadi bisa kita bayangkan kondisi Amos pada waktu itu. Amos dikatakan adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Itu kita bisa lihat dari apa yang saya sudah baca tadi. Juga kalau kita bandingkan dengan pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, karena dikatakan dia pemungut buah ara hutan, namun kalau kita memperhatikan geografis di mana pohon ara itu tumbuh, bukanlah di sekitar rumah atau di sekitar daerah di mana Amos itu tinggal. Tetapi menurut geografis dan informasi yang bisa dapat kita temukan, pohon ara itu tumbuh di lembah Yordan dan di daerah oasis yang letaknya kurang lebih 30-40 km dari Tekoa. Jadi saudara bisa bayangkan, sebagai pemungut buah ara, apakah setiap hari atau berapa kali satu hari, Amos itu harus berjalan kaki untuk dapat memenuhi kebutuhannya sebagai pemungut buah ara. Berarti di sini kita bisa melihat siapa Amos sebagai seorang nabi yang betul-betul nabi yang tahan banting, ya. Kemudian dikatakan Amos orang peternak domba. Ya, kalau kita memperhatikan dalam pasal 7 ayat 15, Amos sendiri yang menggembalakan domba-dombanya. Sehingga
dua profesi ini sesungguhnya adalah profesi Amos sebelum dia dipanggil Tuhan. Kemudian kalau kita meneruskan pembacaan kita, misalnya Amos itu selain berasal dari Tekoa, kemudian sebagai pemungut buah ara dan peternak domba, ya, Amos itu berasal dari Yehuda, jelas dipanggil Tuhan untuk bernubuat ke satu wilayah utara yang bernama Samaria, sehingga sesungguhnya kalau kita memperhatikan dalam Amos pasal 7 ayat 14, Amos itu bukan seorang nabi. Ia tidak dibesarkan dan dididik di dalam lingkungan yang biasa untuk nabi. Dengan kata lain, sebenarnya Amos hanyalah salah seorang dari rakyat biasa atau rakyat jelata. Namun kalau kita memperhatikan apa yang dia tulis, ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi, Amos ini adalah seorang yang berasal dari rakyat jelata atau rakyat biasa. Kemudian, kalau kita memperhatikan konteks dari kitab Amos, ya mulai dari pasal yang pertama, ya sampai dengan pasal yang ke-9, maka kita akan mengerti bahwa Amos ini melayani bangsa Israel selama satu pemerintahan, baik pemerintahan Raja Usia yang ada di Yehuda atau Yerusalem, tetapi juga masa pemerintahan Yerobeam, khususnya Yerobeam II yang berada di Israel. Nah, diperkirakan dia melayani sekian tahun. Tetapi yang menjadi catatan kalau kita memperhatikan misalnya 2 Raja-Raja 14, mulai dari ayat yang ke-25 dan seterusnya, saya ulangi, 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25, kita akan bisa mendapat gambaran bagaimana kondisi masyarakat atau kondisi kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam yang ada pada waktu itu adalah satu kondisi di mana bangsa Israel mengalami kejayaan secara militer, mengalami kekuatan secara politik, mengalami kekuatan secara ekonomi. Saudara silakan buka 2 Raja-Raja 14 ayat 25 dan seterusnya. Di sana akan kita bisa menemukan di mana Yerobeam juga menjadi salah satu raja yang melakukan ekspansi, memperluas daerah utara dan menguasai wilayah-wilayah yang di sekitarnya. Kalau saudara memperhatikan, meskipun kerajaan utara pada waktu itu di mana Amos harus melayani, di sini kita melihat ada satu kemerosotan secara moral ataupun secara rohani yang dialami oleh raja, pemimpin, tetapi juga rakyat utara pada waktu itu. Dan kita bisa membayangkan hamba Tuhan yang saya katakan sebagai hamba Tuhan yang tahan banting ini berada dalam satu situasi yang tidak mudah. Beberapa aspek pelayanan yang bisa kita ketemukan di dalam kitab Amos, misalnya kita melihat aspek-aspek pelayanan Amos dari sosial. Kita memperhatikan misalnya pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat ini menggambarkan kepada kita ada sekelompok kecil orang yang mengalami kekayaan yang luar biasa. Tetapi kalau saudara teruskan membaca sebelum ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi, ternyata kekayaan yang sedemikian luar biasa sehingga dapat mendirikan balai musim dingin, balai musim panas, dan rumah yang sedemikian mewah. Maka saudara perhatikan, ini adalah hasil kejahatan, hasil dari memeras orang-orang lain. Ini adalah dosa yang kita lihat yang diperhadapkan kepada Amos untuk dapat ditegur dan dilayani sesuai dengan firman Tuhan yang dia terima. Ini yang bisa kita lihat.
Kemudian misalnya pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, kalau kita memperhatikan, saya akan baca pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengarkan bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Ayat yang ke-6, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Wah, ayat 4 sampai dengan ayat 6 dari pasal 6 ini lebih memberi gambaran yang lebih luas lagi tentang sekelompok orang kaya yang betul-betul hidup dalam kekayaan yang luar biasa. Ini gambaran sosial yang terjadi pada waktu itu. Tetapi kalau kita lagi-lagi memperhatikan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, ini ditegur oleh Amos. Karena apa? Karena ternyata kekayaan yang mereka peroleh itu adalah hasil rampasan, ya, hasil dari hasil dari memperlakukan orang-orang lain atau orang-orang miskin dengan tidak semena-mena. Ini yang bisa kita memperhatikan secara aspek sosial. Jadi kita bisa bayangkan konteks atau kondisi seorang hamba Tuhan yang tahan banting harus memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah satu situasi secara ekonomi yang glamor, yang wow, tetapi sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian kalau kita memperhatikan misalnya aspek pelayanan Amos yang kedua, kita bisa melihat Amos juga berbicara tentang masalah-masalah etika atau moral, ya. Misalnya pasal 2 ayat yang ke-7, di sana kita memperhatikan satu kondisi yang luar biasa. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah di dalam debu atau ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Wah, ini satu kondisi kebejatan moral yang luar biasa. Selain menginjak-injak kepala orang-orang lemah, terjadi juga kemerosotan moral yang luar biasa di mana seorang bapak bersama-sama dengan anaknya melakukan dosa-dosa seksual. Ini yang bisa kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, pelayanan apa yang harus dilakukan oleh seorang Amos, hamba Tuhan yang tahan banting ini? Kalau kita memperhatikan aspek secara rohani misalnya, kalau kita memperhatikan ayat 4 atau pasal 4 dari kitab Amos, pasal 4 ayat 4, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Kalau saudara perhatikan teks ini, kemudian kita bandingkan, mengapa Amos justru menyerukan kepada seluruh penduduk di utara pada waktu itu supaya datang ke Betel. Perhatikan, Betel berarti bait Allah. Kemudian ke Gilgal, di mana juga Allah pernah bertemu dengan bangsa Israel ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Tetapi kalimat selanjutnya, perhebatlah perbuatan jahat di sana. Ini satu kondisi yang sangat memprihatinkan yang harus disuarakan. Ini satu kondisi yang sangat ironis. Mengapa? Karena kalau kita memperhatikan saudara-saudara, nanti teman-teman bisa buka 1 Raja-Raja 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Maka di sana ada terjadi pergeseran imamat, ya, kalau kita memperhatikan di situ, ya. Kalau saudara bisa memperhatikan, tempat ibadah itu sudah berubah dari Yerusalem menjadi Betel dan Gilgal, ya. Supaya apa? Supaya Yerobeam bisa mengatur ibadahnya secara pribadi atas kuasanya pribadi tanpa mengindahkan
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam kitab-kitab Pentateuch atau kitab-kitab yang ada dalam kitab Imamat. Saudara bisa memperhatikan, ya. Jadi yang pertama yang sudah bergeser adalah tempat ibadahnya. Kemudian yang kedua, imam-imam yang melayani pun bukan lagi keturunan Lewi, tapi rakyat jelata. Kemudian hari-hari rayanya juga berubah, disesuaikan dengan kepentingan raja. Kurban-kurban yang dipersembahkan juga berubah, sesuai dengan keuntungan-keuntungan untuk raja dan pemimpin-pemimpin yang jahat pada waktu itu. Sehingga saudara bisa memperhatikan, ya kalau saudara lihat teks-teks itu, maka memang terjadi perubahan. Maka kita bisa mengerti mengapa Amos dengan suara yang keras dan lantang berkata, datanglah ke Betel, ya, dan lakukanlah perbuatan jahat di sana. Karena Betel, rumah Tuhan, Beit El, ya, rumah Allah itu sudah berubah menjadi Bet Awen, menjadi rumah pasik. Ini yang bisa kita perhatikan. Nah, dari konteks bagian firman Tuhan ini tentu kita dapat menyimpulkan sebagai hamba Tuhan yang tahan banting dari konteks di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, ya, kemudian bentuk-bentuk pelayanannya, maka kita akan dapat menyimpulkan bagaimana sesungguhnya situasi atau apa kondisi yang harus kita pelajari, atau apa pelajaran-pelajaran penting yang harus kita pelajari dari seorang Amos, hamba Tuhan yang, kalau boleh saya katakan lagi, yang tahan banting itu. Nah, kalau kita memperhatikan, berarti hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang hidup sederhana. Ya, ada satu kesaksian, ya, ini kesaksian kami dengan teman-teman waktu kami masih berada di satu institusi pendidikan waktu mengambil Bachelor of Theology di Sumatera bagian selatan. Kami selalu memiliki kesempatan untuk melayani weekend di daerah-daerah yang minus, di daerah-daerah yang sulit, di daerah-daerah transmigrasi di Sumatera bagian selatan. Ya. Sehingga kami memang harus diperhadapkan, dan beberapa teman juga mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak ancaman ketika akan melayani di tempat-tempat ini. Nah, ada satu cerita, seorang teman saya, ketika dia melayani, dia kemudian pergi hari Jumat, kemudian pulang hari Minggu sore, pergi Jumat siang, kemudian pulang Minggu sore, karena besok kita akan kuliah. Nah, saya dan teman-teman akan sangat heran, karena apa? Ketika teman ini pulang, saudara perhatikan, dia mengalami kecelakaan, dan wajahnya babak belur, kakinya dan seterusnya, berdarah dan seterusnya, karena dia ternyata mengalami kecelakaan. Ini satu hal yang biasa kami alami pada waktu itu. Nah, kecelakaannya adalah karena jalan yang begitu terjal, sempit, dan berliku-liku, dan kami harus menempuh belasan kilo dengan sepeda ontel untuk sampai ke tempat itu. Sehingga itu satu kesulitan. Kita bisa bayangkan kisah hamba Tuhan yang seperti itu. Kemudian cerita yang kedua, Minggu sore kami biasa, karena sudah sampai duluan, kami penuh dengan sukacita di kampus karena besok akan kuliah. Tapi tiba-tiba kami dikagetkan, seorang teman kami masuk pintu kampus, dan kami juga melihat kondisi wajah teman kami ini, wah, itu wajahnya bangka-bangka gitu ya. Nah, di antara kasihan tetapi juga lucu ketika kami mendengar cerita. Saudara, kenapa? Saudara tahu kenapa dia wajahnya bengkak-bengkak atau bangka-bangka gitu ya? Ternyata, saudara, saking waktu dia pelayanan itu, memang betul-betul dalam kesulitan, tidak ada yang harus dimakan, ada mungkin nasi dan tidak ada lauk dan seterusnya. Nah, satu sore Tuhan mengirim berkat Tuhan, berkatnya kepada orang ini. Apa yang dia kirim? Waktu itu sore, tiba-tiba ada lampu kecil, ya, tidak lampu seperti yang saya bisa nikmati hari ini. Tiba-tiba ternyata waktu itu musim laren.
Saudara tahu laron ya. Nah, teman saya ini mulai berpikir, wah ini berkat Tuhan. Kemudian saudara, dengan cara tradisional dia buat air, kemudian laron itu jatuh dan ada begitu banyak. Saudara tahu, dengan hikmat, apakah ini hikmat yang dari Tuhan? Kemudian dia kumpulkan saudara, dan dia goreng. Akhirnya dia bisa makan pada siang atau sore itu, makan laron goreng. Dan dia bisa menikmati makanan itu dengan laron goreng. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tanpa sepengetahuannya ternyata waktu dia makan laron goreng dan dia bisa menikmati, puji Tuhan, ternyata dia tidak sadar, dia punya semacam alergi yang akhirnya wajahnya itu juga bangka-bangka. Ini kisah-kisah kecil yang saya alami, yang teman-teman saya alami ketika kami melayani daerah-daerah sulit di daerah-daerah transmigrasi. Tentu pengalaman-pengalaman kita mungkin hari-hari ini tidak seperti pengalaman yang saya sampaikan tadi. Namun kembali kepada bagian-bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, maka kita dapat mengerti bahwa Amos sebagai hamba Tuhan yang tahan banting adalah seorang yang hidup sangat sederhana. Itu yang pertama. Kemudian adalah seorang yang hidup, yang terbiasa hidup di alam terbuka dalam segala macam kondisi cuaca. Ya, berarti orang yang tahan banting, hamba Tuhan ini adalah orang juga secara rohani punya kekuatan, tapi juga secara jasmani. Kemudian pasti memiliki keberanian menghadapi binatang-binatang buas. Dalam konteks seperti itu. Kemudian orang yang biasa bekerja keras, ya, dan juga orang yang berani berkorban bagi domba-dombanya. Tapi sebagai rakyat biasa, rakyat yang boleh saya katakan miskin dan terbatas, dia juga adalah pribadi yang bisa memahami masalah-masalah rakyat kecil. Ini satu hal yang kita lihat. Namun, kalau kita memperhatikan bagian-bagian ini, maka kita sungguh bersyukur karena dari Amos, hamba Tuhan yang tahan banting ini kita dapat bercermin. Kemudian, kalau kita memperhatikan siapa dia? Dia rakyat biasa, ya. Tetapi dengan ketaatan, dia akhirnya terpanggil untuk menyampaikan kebenaran Tuhan dalam satu konteks yang tidak mudah. Maka boleh saya katakan, Amos sebagai hamba Tuhan yang tahan banting adalah hamba Tuhan yang siap sedia terhadap panggilan Tuhan. Hamba Tuhan yang teruji, siap menghadapi tantangan karena berita yang disampaikannya itu sungguh-sungguh bertentangan dengan kondisi raja, pemimpin, dan rakyat utara pada waktu itu. Hamba Tuhan ini juga selain memiliki kekuatan secara fisik, mental, ya, orang yang sederhana, orang yang betul-betul memiliki kemampuan secara fisik, tetapi juga kalau kita memperhatikan, dia juga adalah hamba Tuhan yang memiliki kekuatan secara rohani, pengetahuan firman Tuhan, ya. Kalau saudara memperhatikan bagian-bagian ini, maka ketika saudara misalnya kita mencoba membaca teks-teks firman Tuhan di dalam bagian-bagian kitab Amos, di situ kita akan menemukan bagaimana Amos, rakyat kecil, rakyat biasa, ternyata adalah juga seorang hamba Tuhan tahan banting yang memiliki pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Coba saudara perhatikan. Di sana dia membahas tentang Sodom, ya, juga keluaran dari Mesir, pengembaraan di padang gurun, perebutan tanah Kanaan, riwayat para patriark, dan seterusnya. Dan ini memberi gambaran kepada kita, saudara. Dari bagian-bagian ini, maka mari kita bercermin dan mari kita mengambil pelajaran ini. Mungkin tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kondisi yang kita hadapi saat ini tidak berbeda. Tetapi saya sangat yakin, sebagaimana Amos, hamba Tuhan yang tahan banting dengan satu konteks kondisi yang ada, kita hari ini pun bisa mengalami tantangan-tantangan, baik kondisi pelayanan kita, kondisi kita secara finansial, kondisi kita secara fisik, kondisi kita
secara rohani dalam menghadapi tantangan-tantangan yang diperhadapkan dalam konteks pelayanan kita. Tapi bagian firman Tuhan ini kiranya bisa menolong semua sahabat, semua saudara, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang tahan banting. Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.